Matanya menyorot tajam bak mata seekor harimau kelaparan, rambut panjangnya berkibar menantang langit gelap. Semua orang yang hadir terhenyak. Rasa takut menindih jantung mereka, membuat kaki lemas tak mampu bergerak. Barono bahkan refleks beringsut mundur, gemetar menatap ratu lautan yang kini berdiri mengambang tak jauh di atas pasir basah. Sementara Anjani, tetap tegak dengan anggun, sorot matanya dingin dan tegas. Helaan napasnya berembus mantap, mencerminkan tekad baja di balik penampilan lembutnya. Ia tidak bergeming sedikit pun ketika Nyai Dayang Lanjar maju, membawa kilauan pedang panjang di tangannya. Pedang itu berkilau merah, seolah menampung nyawa ribuan korban yang telah dipancung di masa lalu. Rupanya kau punya nyali juga ya, berani menentang kesenanganku. Desis Nyai Lanjar sambil melambaikan pedangnya pelan, aura membunuh memancar liar dari tubuhnya. Manusia itu banyak berbuat kotor, mereka pantas mendapat hukuman. Jangan ikut campur, pergi dari sini sebelum kau menyesal. Anjani menajamkan sorot matanya. Dalam diam, ia menahan marah yang sudah menumpuk sejak awal ritual ini. Dengan suara lantang dan berwibawa, ia menjawab, "Kau salah, perempuan munafik. Setiap kehidupan sudah punya hukum dan balasannya sendiri. Kau bukan siapa-siapa untuk menilai dosa manusia. Kau hanya menumpang hidup di dunia ini sama seperti mereka." Tatapan Nyai Lanjar mengeras, bibirnya menegang menahan murka. "Berani sekali kau, aku tahu kau bukan manusia. Bodohnya, kau justru membela mereka. Bangsamu sendiri malah kau hianati, wanita jalang." Pekiknya seraya mengangkat pedangnya tinggi, auranya berkobar hebat. Anjani mengepalkan tangannya, sinar hijau menyala dari cincin di jarinya. Seketika, dari cahaya itu, muncul wujud seekor naga besar bercahaya hijau zamrud, sisiknya berkilau, matanya menyala tajam. Naga itu menggeliat di belakang Anjani, menebarkan aura penakluk iblis, siap menerjang perintah majikannya. Anjani mendesis tajam, suaranya bergemuruh bersama angin malam, "Kau akan tahu jawabannya setelah mati di tanganku, perempuan iblis." Seketika, naga hijau itu melesat dengan kecepatan cahaya, mengerang menakutkan ke arah Nyai Lanjar. Tak kalah cepat, Nyai Lanjar mengibaskan pedangnya ke langit, membelah kabut, dan memanggil seekor ular merah raksasa. Bayangan gaibnya muncul dari pusaran air, sisik merahnya berkilat dan matanya menyala bagai obor neraka. BRUUMMMM. Benturan dua energi raksasa itu membuat bumi seolah berguncang, getarannya merambat ke tulang semua orang. Angin mengamuk, menumbangkan beberapa pohon kelapa, debu beterbangan, membuat suasana mencekam di bawah langit jingga yang mulai pudar menuju malam. Gelombang ombak naik tinggi, seolah menyambut pertarungan para makhluk gaib itu. Ika, Dewi, Dewa, dan para mahasiswa lain berjatuhan tak sadarkan diri. Hanya Arkadewi yang masih bertahan berdiri meski gemetar, menatap dua naga raksasa, hijau dan merah, saling menubruk, beradu taring di udara. Wiro segera bergerak. Ia menubruk Dewi dan memeluknya, menahan tubuhnya agar tak terpental oleh gelombang energi yang menyebar liar. "Mas Wiro, siapa mereka? Kenapa kekuatan mereka sebesar itu?" teriak Dewi ketakutan. "Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu. Sekarang ikut aku, kita berlindung," sahut Wiro sambil menariknya ke balik bebatuan, menahan guncangan. Aura yang semakin liar, dua ekor naga itu saling melilit di udara, mencakar, menerkam, menebas satu sama lain. Api merah dan cahaya hijau saling meledak di langit malam, menimbulkan dentuman berulang bagaikan petir. Anjani melayang cepat, beradu gerak dengan Nyai Lanjar. Mereka nyaris tak kasat mata, hanya meninggalkan jejak cahaya setiap kali bertabrakan. Tangan Anjani menyabat, diiringi aura hijau membelah angin. Nyai Lanjar menangkis dengan pedang merahnya, membelah energi naga hijau hingga menimbulkan letupan bagaikan puluhan meriam meledak serempak. "Kau terlalu sombong, Anjani," hardik Nyai Lanjar. "Jangan berpura-pura suci membela manusia. Mereka itu kotor, hina, pantas mati di tanganku." Anjani menahan getar di dadanya, darahnya mendidih. "Justru karena manusia lemah, kita harus melindungi mereka dari kebencianmu. Bukan menghakimi sesuka hati. Kau hanya mempermainkan rasa takut mereka, agar merasa berkuasa." Nyai Lanjar tertawa meremehkan, suaranya dingin menusuk tulang. "Apa bedanya aku dengan Tuhan manusia? Mereka pun menghakimi manusia. Aku hanya menuntut balas bagi alam yang mereka rusak." Anjani berteriak lantang, penuh keyakinan. "Ada batasnya, bahkan alam punya cara sendiri untuk menyeimbangkan keadilan. Kau sudah melewati batas itu."
Nyai Lanjar mengibaskan tangannya, simbol berbentuk lingkaran bercahaya merah muncul di belakangnya, berputar cepat memancarkan aura pembunuh. Tangannya mengepal, lalu melepas pukulan berwujud energi meriam merah ke arah Anjani, seakan hendak merobek langit. Mata Anjani membesar, menyadari energinya kalah satu tingkat. Belum sempat menghindar, tiba-tiba, WOOSSSHH. Bayangan merah lain menyambar, tubuh Anjani ditarik dengan kecepatan di luar batas manusia. Sekejap kemudian, ia sudah terhindar dari serangan itu. Saat Anjani menoleh, Wiro berdiri di hadapannya, matanya menyala membara, tubuhnya dikelilingi api abadi yang berkilauan seperti kobaran dewa perang. Napasnya memburu, sorotnya tajam dan menakutkan. "Jani, mundur, biar aku selesaikan," ucap Wiro tenang namun menggelegar. Nyai Lanjar sempat terkejut, baru sadar ada satu lagi pendekar di lokasi itu. Namun belum sempat ia mengantisipasi, Wiro bergerak cepat, secepat kilat, menembus benteng pertahanan Nyai Lanjar, menghantam perutnya dengan tinju api abadi, menciptakan ledakan berkilau dahsyat. DUARRR. Tubuh Nyai Lanjar terpental hebat, menghantam lereng bebatuan dengan dentuman memekakkan telinga, membuat tanah retak dan menimbulkan guncangan di sekitar pantai. Debu tebal membumbung, menutup pandangan semua orang. Anjani yang masih terengah, menatap Wiro dengan rasa haru bercampur kagum. "Mas," desisnya lirih. Wiro berdiri gagah, api di tubuhnya berputar-putar menakjubkan seperti nyala obor suci. Pandangannya tak pernah lepas menantang ke arah Nyai Lanjar. Perlahan, dari puing bebatuan, Nyai Lanjar merangkak berdiri, tubuhnya bergetar menahan sakit, matanya merah membara penuh dendam. Saat hendak menyerang lagi, ia tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dengan angkuh, ia mengangkat tangannya, aura merah di sekitarnya berputar seperti kabut pekat. Kalian berani menantangku, iya. Tapi lain kali kalian tidak akan seberuntung ini." Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah pekat, berdenyut sebentar, lalu memudar, melesat menembus ombak, menghilang di balik gelapnya lautan. Suasana langsung sunyi, ombak kembali normal, angin berhenti mengguncang, malam terasa menegangkan, seolah baru saja menyaksikan para dewa turun ke bumi. Wiro memandang Anjani, meraih pundaknya perlahan. "Kau tak apa?" Anjani menghela napas berat, lalu mengangguk sambil menatap pantai yang kini kembali gelap. "Aku baik-baik saja Mas, tapi ini baru permulaan. Dia tidak akan berhenti." Wiro mengangguk pelan, menatap langit, seolah tahu benar badai belum selesai. "Ya, ini baru awal." Di kejauhan, Arkadewi terdiam, memandangi Wiro dengan campuran kagum dan tanda tanya besar di hatinya. Sementara para warga masih berhembus keras, memecah keheningan setelah pertarungan dahsyat itu. Debur ombak menamparkan pantai seakan menggemakan dendam yang belum tuntas. Satu persatu warga dan mahasiswa mulai siuman, menggigil melihat pantai yang masih menyisakan aura hitam menakutkan. Pak Waluyo, Mbah Rono, dan beberapa warga berkerumun mendekati Anjani yang berdiri menatap laut, menenangkan napasnya. Arkadewi berlari menyusul, memegangi lengan Ika sambil menatap sekeliling dengan waspada. "Nduk, Ger, sebenarnya kalian ini siapa?" Suara Mbah Rono Parau, masih gemetar menyebut nama Tuhan dalam hati, menatap. Anjani dan Wiro seperti melihat tokoh pewayangan turun dari langit. "Bagaimana mungkin manusia bisa bertarung seperti di film-film, Ger?" Sambungnya, suara bergetar. Wiro hanya tersenyum tipis, menepuk bahu Mbah Rono perlahan. "Itu tidak penting, Mbah," jawabnya merendah. "Sekarang lebih baik kita segera kembali ke villa, tempat ini tidak lagi aman. Aku khawatir, kalau ratu itu kembali dan membawa bala bantuan, kalian semua akan berada dalam bahaya." Anjani menimpali, wajahnya tetap anggun meski napasnya masih sedikit terengah. "Benar, Mbah. Demi keselamatan semua, lebih baik kita berkumpul di villa. Jangan ceroboh tinggal di sini lebih lama." Mbah Rono menunduk, masih penuh rasa tak percaya, lalu menoleh ke arah Pak Waluyo. Pak Lurah mengangguk pelan, meski wajahnya masih kebingungan. Mereka pun segera memimpin rombongan untuk meninggalkan pantai dengan langkah terburu, menapaki pasir yang dingin dan berat setelah percikan air laut. Sesampainya di villa, suasana tegang masih membayangi. Angin di luar menderu tak biasa, dan suara ombak yang makin ganas terdengar menakutkan. Para mahasiswa berkumpul di ruang tengah, wajah mereka pucat, beberapa masih bergetar ketakutan. Wiro menatap Anjani, sorot matanya dalam dan penuh tekad. "Anjani, aku akan kembali ke sana," katanya mantap.
Anjani menahan lengan Wiro sebentar, suaranya pelan namun bergetar. "Mas, hati-hati," katanya penuh khawatir. Wiro mengangguk sekali, menatap semua orang satu persatu seolah ingin memastikan mereka aman, lalu berbalik dan berjalan cepat ke arah pintu. Suara langkahnya hilang ditelan deru ombak di kejauhan. Setelah itu, Anjani menatap semua yang ada di villa dengan tegas. "Pak Lurah, Mbah Rono, dan semuanya, tolong, jangan ada yang keluar dari villa sampai aku bilang aman," ucapnya mantap. Lalu Anjani merentangkan kedua tangannya. Sebuah cahaya putih lembut menyembur dari telapak tangannya, membentuk semacam kubah bercahaya putih yang memayungi seluruh villa. Sinar itu meredup perlahan, namun aura keamanannya terasa sangat kuat. "Ini pagar gaib," jelas Anjani. "Selama ini berdiri, tidak ada makhluk gaib atau energi jahat yang akan bisa masuk." Pak Waluyo menunduk hormat, rasa penasaran masih menggelayuti wajahnya. "Nduk, kami berterima kasih," katanya tulus. "Tapi, siapa sebenarnya kalian ini? Setelah apa yang kami lihat tadi, rasanya sulit kami anggap kalian hanya orang biasa." Anjani menghela napas, menenangkan pikirannya sejenak. "Kami hanya musafir, Pak Lurah," jawabnya lembut namun berwibawa. "Dimanapun kami menginjakkan kaki, kalau ada ketidakadilan dan kekacauan semacam ini, sudah tugas kami untuk memperbaikinya." Dewi tetap menyembunyikan jati dirinya. Pak Waluyo mengangguk pelan, meski jelas masih ada keraguan. Mbah Rono maju setengah langkah, menatap Anjani penuh rasa ingin tahu. "Nduk, kalau tidak salah kupingku tadi mendengar, katanya hati-hati, Ratu Dayang Lanjar memanggilmu bukan manusia. Apa maksudnya itu?" Anjani menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. "Jangan salah paham, Mbah," sahutnya halus. "Saya dan Mas Wiro sama saja dengan kalian, hanya diberi sedikit kelebihan oleh Tuhan untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib. Tidak lebih." Mbah Rono hanya bisa menelan ludah, menunduk hormat tanpa berani menuntut jawaban lebih jauh. "Baiklah, Nduk, terima kasih," katanya pelan. Tak lama, Arkadewi mendekat dengan wajah cemas, menatap Anjani. "Mbak, Mas Wiro nggak apa-apa kan?" Suaranya gemetar. Anjani tersenyum menenangkan. "Tenang, Arkadewi, Mas Wiro lebih kuat dari yang kau bayangkan." Di saat yang sama, jauh di atas sebuah bukit di luar kawasan villa, berdiri satu sosok tinggi besar berkulit hitam legam, matanya merah membara, bertaring panjang, dan bertubuh kekar bak raksasa. Sosok itu menatap ke arah villa dengan senyum samar, menampakkan gigi-gigi taringnya, namun tidak menunjukkan gelagat menyerang. "Anak-anak yang menarik," gumamnya pelan dengan suara serak berat, lalu dalam sekejap, tubuhnya memudar dan lenyap ditelan kegelapan malam. Sementara itu, jauh di sebuah rumah besar di kawasan Jakarta, di dalam ruang semedi yang remang, Ki Wiro Suryo duduk bersila di hadapan dupa menyala, membiarkan asap menari perlahan. Aliran energi halus mengalir di ruangan, menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba, embusan angin aneh menyentuh tengkuknya. Ki Wiro Suryo membuka matanya perlahan, menajamkan pandangan batinnya. Dari bayangan asap, muncul sosok tinggi besar hitam bertaring, menunduk hormat di hadapannya. "Buto Jolo Ireng," gumam Ki Wiro Suryo. "Ada apa kamu datang ke sini?" Sosok hitam itu bersuara dalam dan bergetar. "Ampun pangeran," katanya hormat. "Hamba datang untuk melapor. Putri Arkadewi dalam ancaman besar. Teman-temannya berurusan dengan salah satu penguasa Laut Selatan, dan masalah ini bisa menyeret kerajaan gaib lain di sana." Ki Wiro Suryo menyipitkan mata, menatap tajam. "Aku tidak membekali Dewi dengan kekuatan apapun. Bagaimana mungkin ia terseret urusan semacam itu?" Buto Jolo menunduk makin dalam. "Memang benar pangeran, Tuan Putri tidak bersentuhan langsung dengan makhluk halus. Tapi salah satu teman mereka melakukan kesalahan fatal, mencemari pantai Keramat, hingga salah satu diambil ke dasar laut. Masalahnya membesar, setelah muncul dua sosok yang menentang penguasa sana serta ingin merubah tatanan yang ada di sana. Mereka sangat kuat, sampai mampu mengalahkan sang ratu." Ki Wiro Suryo menarik napas panjang, menahan beban di dadanya. "Lalu apa bahayanya untuk Arkadewi? Jika kerajaan Laut Selatan murka, mereka tidak akan pilih-pilih korban," jawab Buto Jolo tegas. "Mereka bisa menyerang siapa saja, termasuk putri, Tuan." Ki Wiro Suryo berdiri perlahan, sorot matanya berubah tegas. "Kalau begitu, apa menurutmu harus turun tangan sekarang?" Buto Jolo menunduk lagi. "Jika Tuan izinkan, hamba bersedia menjaga Tuan Putri dari dekat." Ki Wiro Suryo menghela napas panjang, memejamkan matanya barang sejenak,
lalu membuka perlahan dengan kebijaksanaan mendalam terpancar di sorot matanya. Tidak usah Yai, biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri lebih dulu. Tapi, jika keadaan benar-benar tidak terkendali, baru kau turun tangan, kita pun tidak tahu pasti siapa mereka dan apa tujuannya. Buto Jolo menepuk dadanya keras, tanda hormat, sendiko pangeran. Hamba mengerti. Ki Wiro Suryo menatap asap dupa yang berputar di hadapannya, merasakan firasat gelap yang masih menunggu di ujung malam. Semoga semua berjalan sesuai harap, gumamnya pelan, membiarkan embusan angin dingin merayap menembus dinding rumahnya, membawa kabar tak pasti dari tanah Jawa jauh di sana, tanpa ingin tahu lebih jauh, siapa dua sosok yang dimaksud oleh Jolo Ireng. Sementara itu di pinggir pantai Watu Kelir, Wiro berjalan menembus gelap, menatap lautan yang semakin ganas, napasnya berat menanggung beban, tapi tekadnya sekeras baja. Suara ombak menamparkan karang, seakan memanggil kembali sang ratu yang belum rela kalah. Ayo, kalau memang belum puas, keluarlah, desisnya dalam hati, menantang gelombang hitam di hadapannya. Malam itu seakan tak pernah tenang. Ombak pantai Watu Kelir semakin liar, bergulung setinggi bukit, menamparkan batu karang dengan amarah yang nyaris meretakkan langit. Bau amis air laut bercampur amarah, membuat hawa semakin tegang, menakutkan. Wiro berdiri menantang, napasnya berat, sorot matanya bagai kobaran api. Dan benar saja, sesuai firasatnya, dari pusaran ombak hitam, muncul kilatan-kilatan cahaya gelap, berputar, lalu menjelma satu demi satu menjadi pasukan gaib. Tubuh mereka tinggi besar, kulitnya legam seperti arang, mengenakan zirah tua berkilau kehijauan, mata mereka merah darah, senjata di tangan berkilau tajam. Sekejap saja mereka langsung menyerbu. Ada yang berlari sambil mengacungkan tombak, ada yang berputar melemparkan lembing, ada pula yang menyerang dengan cambuk api dari kegelapan. Anak muda, menyerahlah, serahkan dirimu, raung salah satu pemimpinnya, suaranya mengguncang karang. Namun Wiro hanya menatap mereka dingin, matanya menajam, lalu dalam satu tarikan napas, tubuhnya kembali berubah menjadi lautan kobaran api abadi. Lidah-lidah api menari di sekujur tubuhnya, panasnya membuat pasir di kakinya mengepul. Kalian bukan lawanku, desisnya rendah, menantang maut tanpa gentar. Dalam satu hentakan kaki, Wiro melesat, kepalanya meninju salah satu prajurit hitam. Ledakan api mengguncang tempat itu, memecah formasi mereka. Ia melompat, memutar, dan melemparkan bola-bola api sebesar tempayan, menghancurkan barisan tombak dan pedang yang mengarah padanya. Setiap teriakan prajurit hitam terdengar menggema di antara debur ombak, tetapi tidak ada yang mampu menembus panas di serangan Wiro. Di atas sebuah bukit batu, Buto Jolo berdiri mematung. Sosoknya besar dan mengerikan, namun ia hanya menatap tenang, tidak membantu sedikit pun, karena ia tahu betul, anak itu tidak memerlukan bantuanku, gumamnya pelan, menahan rasa kagum akan kekuatan Wirogeni yang sanggup menghancurkan pasukan gaib sekelas prajurit kerajaan laut. Sementara itu, di dalam villa, puluhan sosok gaib lain juga mencoba menyerang. Mereka menghantam kubah putih pelindung yang dibangun Anjani, menebasnya dengan pedang, melemparkan tombak, bahkan mencoba menggerogotinya dengan sihir hitam. Namun cahaya putih itu tetap teguh, tak bergeming, seolah menjadi benteng suci yang tidak bisa disentuh oleh niat jahat. Anjani berdiri di dekat jendela, memperhatikan dengan napas berat. Sesekali matanya terpejam, menstabilkan energi yang menopang kubah. Kalian tidak akan bisa masuk, bisiknya pelan, menegaskan keyakinan di hatinya. Di luar pagar gaib, para prajurit hitam meraung beringas, berputar-putar seperti serigala kelaparan. Namun tidak satu pun berhasil menyentuh dinding cahaya itu. Kembali di garis pantai, Wiro terus bertarung. Tubuhnya melesat seperti kilatan petir, api di tangannya bagai meriam, menghantam musuh satu persatu hingga pecah menjadi abu hitam yang berterbangan di udara. Mampus kalian semua, pekiknya, suaranya membelah malam. Namun musuh seperti tak ada habisnya. Dari pusaran gelap ombak, terus bermunculan pasukan baru, lebih banyak, lebih bengis, dan lebih terlatih. Tombak-tombak mereka kini dilapisi mantra racun mematikan, namun tetap saja, tidak ada yang berhasil menembus perisai api Wiro. Hingga pada puncak keputusasaan dan kemarahan, tubuh Wiro mulai bergetar, matanya berubah semakin merah. Jiwanya seolah diaduk oleh dorongan bertahan hidup, kekuatan sejatinya menuntut untuk keluar. Ia bahkan sendiri tidak menyadari, kekuatan itu belum pernah ia latih sepenuhnya, namun sekarang, ia tak peduli.
Dengan pekikan panjang, tubuh Wiro seolah meledak oleh cahaya, dan dari balik dadanya, muncul sesosok singa api yang sangat besar. Tinggi 2 kali lipat manusia, seluruh tubuhnya diselimuti bara merah, matanya menyala penuh wibawa. Nafas singa itu memuntahkan semburan api, membakar puluhan prajurit hitam hingga rata menjadi arang. Singa api, gumam Buto Jolo, kagum sekaligus waspada, kenapa anak itu memiliki kekuatan yang sama dengan Ki Suryo, siapa dia sebenarnya? Petik 2, singa api itu mengaum keras, getarannya membuat karang bergetar, air laut seperti mundur ketakutan. Dengan satu hentakan cakarnya, puluhan prajurit hitam langsung terbanting ke udara dan hancur bagai pasir. Wiro merasakan jiwanya sedang menyatu dengan sang singa, kendalinya begitu kuat, ia bisa merasakan setiap hela napas dan dentuman kaki hewan gaib itu. Bersama, mereka melibas musuh tanpa ampun. Suara benturan energi membahana sepanjang bibir pantai, memecah sunyi malam menjadi jerit dan percikan api. Pasukan hitam mencoba mundur, namun terlambat. Singa api Wiro menyerbu mereka dengan kilatan-kilatan lidah api yang membabi buta. Dalam waktu singkat, semua sosok hitam itu musnah, tersapu badai panas yang membakar hingga ke dasar tulang mereka. Setelah pasukan gaib lenyap, pantai menjadi sunyi, hanya debur ombak yang kembali terdengar, seakan alam berusaha menenangkan dirinya sendiri setelah prahara yang baru saja terjadi. Wiro berdiri di sana, napasnya memburu, matanya menyala redup, api di tubuhnya meredup perlahan. Ia menatap lautan gelap di depannya, merasakan masih ada sesuatu yang belum tuntas. Tanpa ragu, ia duduk bersila di atas pasir, memejamkan mata, melepaskan nafas dalam-dalam. Dan kemudian, seolah jiwanya terpisah, ia melepaskan roh dari raganya. Kilatan cahaya membentuk sosok Wiro lain, menembus permukaan air laut, menukik masuk ke kedalaman samudera untuk mengejar sisa-sisa pasukan yang melarikan diri ke kerajaan gaib di dasar sana. Tubuh ragawinya tetap duduk di atas pasir, bersila, tenang bagai patung, namun jiwanya melesat bagai anak panah menembus ribuan gelombang menuju dasar lautan. Di dalam villa, Anjani yang merasakan getaran roh Wiro pergi, menatap langit dengan cemas. "Mas, semoga kau kuat," gumamnya, menahan rasa khawatir yang dalam. Sementara itu, di ujung bukit, Buto Jolo tersenyum tipis, menunduk hormat pada kejauhan, lalu bergumam. "Anak muda, jiwa dan ragamu layak mendapat hormatku." Dan malam pun kembali tenang untuk sementara, menanti babak baru yang mungkin lebih ganas lagi di dasar kerajaan Laut Selatan. Sementara itu di kerajaan gaib Gunung Merapi, di mana, di sanalah Wirogeni dibesarkan sejak masih bayi, nampak dua sosok yang dari kejauhan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Wirogeni. Mereka adalah Suryo Handoko, ayah kandung dari Wiro Suryo. Ia duduk bersama dengan Sang Prabu Wirosari taman belakang kerajaan, mertua dari Suryo Handoko itu sendiri. "Romo Prabu, apa langkah selanjutnya? Apa kita akan membiarkan anak itu masuk lebih jauh ke dasar Laut Selatan?" ucapnya dengan cemas. Sang Prabu tersenyum samar, yang ia hadapi bukanlah penguasa Laut Selatan Suryo. Makhluk wanita bergaun merah itu hanyalah salah satu dayang yang berkhianat pada Ratu Laut Selatan. "Aku yakin, anak itu akan mampu menguasai dirinya sendiri," sahutnya dengan tenang. "Tapi Romo, jika Wirogeni membuat kegaduhan di dalam keraton Nyai Lanjar, apakah itu tidak akan memicu peperangan yang lebih besar lagi?" Petik 2. Tidak usah khawatir Suryo. Dayang Lanjar itu adalah pengkhianat kerajaan Laut Selatan, tidak akan ada yang akan membelanya, biarkan anak itu tumbuh dengan sendirinya, Wirogeni bukan anak yang lemah, sahut Sang Prabu. Mendengar itu, Suryo Handoko agak bernafas lega, meskipun dia masih nampak khawatir. Di dasar samudera, di dalam dimensi gaib Laut Selatan, benteng kerajaan itu berdiri megah dan menakutkan. Pilar-pilar hitam setinggi tebing, atap istana, berhiaskan ukiran raksasa berbentuk ikan dan naga laut, seakan siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Suasana kerajaan itu gelap, seperti tak pernah mengenal cahaya mentari, hanya remang sinar merah kehijauan yang berpendar menyerupai lampu-lampu keramat. Wirogeni berdiri tegak di depan gerbang megah itu, tubuh astralnya bersinar redup, matanya menajam, nafasnya berat menahan murka. Sorot matanya bagai api membakar, menembus barisan prajurit gaib penjaga gerbang yang berdiri kaku, memegang tombak bercahaya kehijauan. "Suruh keluar ratu kalian, serahkan anak gadis itu, kalau tidak." Suara Wiro bergemuruh, pantulan gaibnya membuat air laut di sekitar bergetar, "Aku akan membumi hanguskan kerajaan kalian."
Para prajurit hanya saling menatap, tak satu pun berani menjawab. Dan di saat itu, terdengar raungan berat dari atas menara gerbang. Muncullah seekor ular raksasa berkulit merah darah, matanya memancarkan kebencian tak terbendung. Panjang tubuhnya belasan meter, sisiknya sekeras baja, lidahnya terjulur bercabang menggetarkan jiwa siapapun yang menatapnya. Ular itu berputar turun, mengepung aura Wiro dengan lilitan energinya, lalu melesat secepat kilat, hendak memangsa sang pendekar. Namun Wiro tak gentar. Dengan sigap, ia mengayunkan kepalan tangan membara, tubuhnya berubah menjadi semburan api yang tak bisa disentuh. Sekejap, ia meninju ke arah moncong sang ular, menciptakan ledakan merah menyilaukan. Tubuh ular itu tersentak mundur, namun langsung balas menembak dengan gerakan meliuk ganas, menyerang dari samping. Pertarungan di dasar samudera itu begitu menegangkan. Pukulan demi pukulan Wiro menghantam fisik keras sang ular, sembari ia melesat ke sana kemari menghindari tebasan ekor yang tajam bagai pedang. Air laut di atas sana beriak liar oleh hantaman energi mereka berdua, menciptakan pusaran hitam yang melahap dasar pasir dan karang. "Kau berani menantangku, manusia rendahan?" desis ular itu menggema menyeramkan. Kau tak pantas mendesis dalam pertarungan, mungkin akan lebih pantas jika kau mendesah di atas tempat tidur, Nyai Lanjar." "Kurang ajar, rupanya kau sama saja dengan orang yang akan kau selamatkan. Terima ajalmu," teriak ular itu dengan lantang. "Ayo, majulah. Aku tak sabar ingin membuatmu mengerang Nyai Ratu." Pekik Wiro menendang tubuhnya ke udara, lalu menembakkan tapak geni dari kedua telapak tangannya. Dua berkas cahaya merah seperti tombak api menembus rahang sang ular, membuat makhluk itu menjerit, terhempas menghantam halaman istana. Tubuh ular itu berguncang, sisiknya rontok, dan perlahan berubah wujud menjadi sosok Nyai Lanjar bergaun merah. Napasnya tersengal, darah hitam menetes di sudut bibirnya, matanya menatap penuh dendam. "Sudah siap mati, Nyai," ujar Wiro, menatapnya tanpa belas kasih, tangannya menyala merah, siap meluncur ke arah leher lawannya. Namun, di saat tangannya melesat untuk menghancurkan Nyai Lanjar, tiba-tiba, dari samping, sebuah cahaya hijau menembak cepat, bagaikan tombak petir, menghantam tubuh astral Wiro hingga terpental puluhan meter. Tubuhnya berguling keras di atas permukaan pasir dasar laut, menciptakan retakan energi di sekitarnya. Wiro mengerang, menatap ke arah datangnya cahaya, dan di sana, berdiri megah, anggun, dan memancarkan wibawa luar biasa, seorang wanita bergaun hijau zamrud, bertakhta di atas kereta kencana berhias ukiran ombak emas, diapit puluhan dayang dan puluhan prajurit kerajaan sejati Laut Selatan. Matanya hitam legam bagai samudera, wajahnya menenangkan, namun sorotnya menusuk hati siapapun yang berbuat salah. Tidak salah lagi, itulah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, penguasa agung yang namanya mengguncang 7 samudera. Berhenti di situ, suaranya berat, namun penuh wibawa, bergema, membuat para penghuni dasar laut menunduk ketakutan. Nyai Lanjar, yang sebelumnya lunglai di tanah, langsung menunduk ketakutan, tubuhnya bergetar. "Ampun, Gusti Ratu," suaranya lirih, nyaris putus asa. Sementara Wiro berdiri kembali, menahan nyeri di dadanya, menatap ratu itu dengan sorot tak gentar meski merasakan tekanannya menakjubkan. "Jadi, kau ratu mereka," ujar Wiro berat, menahan napas. Ratu Laut Selatan mengangguk pelan, menatap Wiro seolah menilai seluruh jiwa raganya hanya dalam sekali tatapan. "Siapa kau anak muda, cukup berani kau berbuat onar di istana Laut Selatan?" Tanyanya tegas, datar namun menusuk. Wiro menegakkan tubuhnya, meski rasa sakit masih berdenyut di dadanya, ia menjawab mantap, "Aku tidak mau tahu keratonmu, aku tidak mengenalmu. Aku hanya ingin mengambil satu nyawa manusia yang bukan hak siapapun kecuali yang menciptakannya." Ratu itu terdiam sesaat, lalu matanya berkilat, "Kau sungguh menarik anak muda. Siapa namamu?" "Namaku Wirogeni." Wiro menatap tajam, tidak menurunkan sikap waspadanya sedikitpun. "Kalau kau benar seorang pemimpin, maka kau harus adil, serahkan gadis itu padaku. Aku akan membawanya kembali dan menanggung kesalahannya di dunia manusia." Para prajurit ratu bersiaga, aura mereka mengepung Wiro dengan tekanan yang menakutkan. Namun sang ratu mengangkat tangannya, memerintahkan semua berhenti. Ia menatap dalam-dalam, seolah menembus relung jiwa Wiro. "Wirogeni," ucapnya, nada suaranya mulai melembut sembari melayang melangkah lebih dekat, "siapa nama orang tuamu? Dan kau belajar ilmu kanuragan di mana? Siapa gurumu?"
Petik 2. Sepenting itukah dan aku harus menjawab pertanyaanmu? Sahut Wiro dengan tenang. Sang ratu tersenyum lembut, lalu melangkah lebih dekat lalu, membelai dada Wiro dengan lembut. Baiklah, aku hargai jika kau tidak mau mengatakan asal-usulmu anak muda, auramu sungguh istimewa, aku suka itu. Ratu Laut Selatan menarik nafas panjang. Bawa gadis itu. Tapi ingat, jika satu kali lagi batas suciku dinodai, takkan ada ampun bagi siapapun. Termasuk keturunanmu. Kemudian, sang ratu menatap Nyai Lanjar. Nyai Lanjar hanya menunduk, gemetar di hadapan rajanya. Lanjar, kau sudah berbuat kesalahan, kau sudah mengkhianatiku, tidak ada alasan apapun untuk melakukan pembelaan padamu. Aku tidak mengajarkan padamu untuk mengambil nyawa manusia hanya dengan kesalahan yang mereka buat. Manusia memiliki Tuhan, mereka akan punya hukuman sendiri, dan bangsa kita tidak layak untuk memberikan hukuman pada mereka. Petik 2. Kemudian, sang ratu mengangkat satu tangannya, tanpa menyentuh, ia mengangkat leher Nyai Lanjar ke udara, dan kesalahan yang paling fatal, aku dengar dari salah satu prajuritmu, kau memberikan syarat pada mereka, agar membawakan anak jaga raksa hanya untuk ingin menguasai dan membuka kitab Kudrat Raya. Kau pikir kau akan mampu menguasai kitab itu? Petik 2. Ampun Nyai, aku tidak bermaksud. Petik 2. Aku tidak mau dengar apapun alasanmu, aku akan mengambil separuh kekuatanmu, dan mulai saat ini, kau tidak lagi diizinkan untuk tinggal di kawasan pantai selatan, pergilah ke daratan, cari hidupmu sendiri, dan sekarang, serahkan gadis itu pada pemuda ini. Petik 2. Ratu pun memberi isyarat, dan seketika, dari balik istana, muncullah seorang dayang membawa gadis berambut panjang dengan mata kosong, Rina, yang sejak awal diculik. Tubuhnya lemah, namun masih hidup. Bawa dia pergi, perintah sang ratu. Dan semoga kau tak perlu datang ke dasar kerajaanku lagi, Wirogeni. Wiro mengangguk dalam hormat, lalu dengan satu tarikan napas, ia menuntun Rina, meraih lengannya, dan mengajaknya naik menembus pusaran lautan. Cahaya di sekeliling mereka membungkus seperti kepompong, melesat cepat meninggalkan kerajaan gaib itu, menembus ombak kembali ke permukaan. Ratu Laut Selatan menatap punggung Wiro menjauh, matanya teduh namun tegas. Semoga takdir baik menuntunmu, anak muda, bisiknya, sebelum perlahan berbalik ke dalam keratonnya, meninggalkan Nyai Lanjar yang masih berlutut, menahan rasa malu dan takut, dan samudera pun kembali hening, menyimpan sejuta rahasia yang belum selesai, menanti babak berikutnya.